Serial yang ke-275, novel fiksi beladiri 9 Sutra Matahari. Edisi yang ke-3521 hingga 3522. Bersama suara serak cerita berlanjut. Setiap orang muda dan berkuasa di alun-alun ini memahami hukum-hukum agung di sini. Berapa banyak hukum agung yang dapat dipahami dan sejauh mana setiap hukum dapat dipahami, semuanya bergantung pada pemahaman pribadi masing-masing. Ye Tianfei sudah memiliki dasar tertentu dalam hukum Tao. Sekarang dia adalah dewa virtual tingkat menengah dan memiliki 2 badan jiwa dan lebih dari 30 planet kekuatan jiwa. Selain itu, dengan akumulasi berbagai pengalaman dan pemahaman sejati tentang hukum, dia segera memasuki kondisi pencerahan yang mendalam, melupakan dirinya sendiri dan dunia, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan rantai tebal hukum Jalan Agung tiba-tiba jatuh dari langit di atas kepala Ye Tianfei, melayang di sekitar badan Ye Tianfei seperti naga raksasa. Ternyata setiap kali kau menguasai satu hukum Tao lagi, rangkaian hukum Tao yang sesuai akan turun padamu. Ye Tianfei menatap rangkaian hukum Tao berwarna biru muda yang melayang di sampingnya dan berpikir dalam hati. Anak itu benar-benar menguasai hukum baru alam semesta dengan sangat cepat. Ketika pemuda kuat lainnya di alun-alun melihat rantai hukum tiba-tiba jatuh di samping Ye Tianfei, mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Karena saat ini tidak ada orang muda kuat lainnya yang dapat memahami dan menguasai hukum besar baru, kecepatan Ye Tianfei adalah yang tercepat. Siapa anak ini? Dia sangat berbakat dan berani melawan kubu Guardian kita. 5 atau 6 pria dengan wajah muram menatap Ye Tianfei dari kejauhan. Semua pria ini adalah pemuda kuat di kubu Guardian. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Kesempatan ini langka. Mari kita pahami dan praktikkan hukum Dao di sini terlebih dahulu untuk melihat apakah kita punya kesempatan mendapatkan harta dan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Yang Ming. Setelah itu kita selesaikan masalah dengan anak itu. Dia tidak bisa kabur. Salah satu pria berkata kepada yang lain. Bahkan jika orang lain mendapatkan harta dan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Yang Ming di sini, kubu penjaga kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus mencari kesempatan untuk merebutnya. Orang lain berkata dengan nada mensibir dalam transmisi suaranya, dan kemudian orang-orang ini tidak lagi memperhatikan Ye Tianfei. Waktu berlalu begitu cepat di alun-alun, dan sebelum seseorang menyadarinya, setengah jam telah berlalu. Tiba-tiba, dengan suara keras, rantai tebal hukum jalan jatuh dari langit dan melayang di sekitar seorang pemuda. Itu dia. Semua orang menoleh dan mendapati seorang pria muda mengenakan pakaian rami. Pemuda berpakaian rami ini adalah orang yang pernah bertarung dengan Ye Tianfei di kebun obat sebelumnya. Sepertinya orang ini punya bakat sebagai mertua. Hun Lao tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tidak lama kemudian, semakin banyak pemuda kuat yang memahami dan menguasai hukum agung tersebut. Rantai hukum yang tebal menggantung dari langit di atas kepala mereka dan melingkari badan mereka. Benar saja, semua orang yang bisa datang ke sini adalah yang terbaik dari generasi muda. Mereka telah memahami dan menguasai hukum baru yang hebat dalam waktu yang singkat. Melihat orang-orang muda dan berkuasa di alun-alun, Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa mereka? Tuanku adalah yang paling kuat. Hu Miao langsung berkata. Gemuruh. Hu Miao baru saja selesai berbicara ketika rantai hukum tebal jatuh langsung dari atas kepala Ye Tianfei, yang berarti Ye Tianfei telah menguasai rantai hukum baru. Melihat kejadian ini, sebagian pemuda dan pembesar di alun-alun itu merasa iri, sebagian lagi merasa tidak puas, dan sebagian lagi mulai memahami dengan lebih serius. Namun, tak lama kemudian, dengan suara keras, rantai hukum tebal lainnya jatuh dari atas kepala Ye Tianfei, memancarkan cahaya ilahi yang bergulir. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa dan lebih dari 30 planet kekuatan jiwa. Ini bukan lelucon. 2 badan jiwa dan lebih dari 30 planet kekuatan jiwa ini semuanya digunakan untuk memahami hukum Tao dengan serius, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah menguasai 3 hukum baru alam semesta. Aku ingin tahu berapa banyak prinsip hebat yang bisa aku pahami di alun-alun ini. Ye Tianfei sangat menantikannya. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei menguasai 2 hukum besar lainnya. Pada saat ini,
Total ada 5 rantai hukum Dao Agung dengan warna berbeda yang melingkari badan Ye Tianfei, memancarkan tekanan bergulir dari hukum tersebut. Saat ini, hanya sebagian kecil dari badan para pemuda kuat lainnya yang memiliki rantai hukum Jalan Agung yang melingkari mereka, dan lebih dari setengahnya belum mencapai terobosan dari nol. Kutu Kupret, bakatnya dalam hukum sangat mengerikan. Melihat 5 rantai hukum di sekitar badan Ye Tianfei, banyak pria muda yang kuat sangat iri. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera 1 hari telah berlalu. 15 rantai hukum Dao besar telah melingkari badan Ye Tianfei, yang berarti bahwa dalam 1 hari ini, Ye Tianfei telah menguasai 15 hukum Dao besar yang baru. Melihat 15 rantai hukum besar yang melilit badan Ye Tianfei, para pria muda yang kuat di alun-alun menjadi sedikit mati rasa. Selain Ye Tianfei, ada banyak orang muda dan berkuasa di alun-alun yang telah menguasai beberapa hukum besar. Jumlah terbesar adalah 5, tetapi dibandingkan dengan Ye Tianfei, mereka jauh lebih rendah. Ada pula sebagian pemuda dan pemuda berkuasa yang tidak mampu memahami dan menguasai satu hukum besar pun dalam sehari penuh, dan merasa sangat malu. Dengan suara keras, tak jauh dari Ye Tianfei, rantai tebal hukum Jalan Agung jatuh dari langit dan melingkari badan Lucy. Pada saat ini, ada 4 rantai tebal hukum Dao yang melingkari badan Lucy, yang berarti bahwa ia telah menguasai total 4 hukum Dao baru pada hari itu. Setelah menerobos alam, bakat mertuaku tampaknya telah meningkat pesat. Lucy sangat puas dengan penampilannya, tetapi ketika dia melihat 15 hukum besar di sekitar badan Ye Tianfei, dia tersenyum pahit. Kakak Ye, kamu benar-benar membuat orang patah semangat. Untungnya, hatiku cukup kuat. Lucy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut. Waktu terus berlalu. Setelah hari pertama berakhir, hari kedua pun tiba. Semua pemuda kuat di alun-alun masih duduk bersila tanpa bergerak, terus memahami dan mempraktikkan rangkaian hukum Jalan Agung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rantai hukum Jalan Agung yang terus turun dan melingkari badan para pemuda yang kuat tersebut. Sebelum dia menyadarinya, setengah dari hari kedua telah berlalu, dan jumlah rantai hukum besar yang melingkari badan Ye Tianfei telah mencapai 30. Ini terlalu dibesar-besarkan. Apakah anak ini curang? Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia sudah memahami 30 hukum besar. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, semua pemuda kuat di alun-alun tidak bisa tetap tenang, dan beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia layak menjadi tuanku. Kemanapun dia pergi, dia sangat luar biasa. Hu Miao sangat terkejut dengan penampilan Ye Tianfei. Tuan Ye memang terlalu kuat. Meskipun Qin Xiaoyu telah berada di menara hantu, dia juga dapat merasakan situasi di luar, katanya dengan heran. Akhirnya 2 hari berlalu. Baiklah, semuanya, waktu penilaian telah tiba. Pada saat ini, sosok Raja Yang Ming muncul kembali di atas alun-alun dan berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, rantai padat hukum Jalan Agung yang menutupi langit di atas alun-alun mulai perlahan menghilang seperti salju di bawah matahari. Tidak buruk. Sangat bagus. Aku tak menyangka akan bertemu dengan pemuda berbakat seperti dia. Tatapan Raja Yang Ming pertama kali tertuju pada Ye Tianfei. Dalam 2 hari, Ye Tianfei telah memahami dan menguasai total 40 jenis hukum besar, dan dia secara alami melihat semuanya. Selain Ye Tianfei, orang kedua adalah pemuda berpakaian rami yang pernah bertarung dengan Ye Tianfei di kebun pengobatan kuno sebelumnya. Dia memahami 15 jenis hukum besar. Bakatnya dalam hukum sangat tinggi, dia akan menjadi saingan kuatku di masa depan. Pemuda berpakaian rami itu menatap Ye Tianfei dengan tatapan penuh provokasi. Baiklah, sekarang 5 anak muda teratas tetaplah di sini, dan kalian semua turun gunung. Raja Yang Ming melirik para pemuda kuat di alun-alun. Gemuruh, energi teleportasi yang kuat langsung lahir dan mulai memindahkan para pemuda kuat di alun-alun itu. Tidak bagus. Lucy merasakan badannya diselimuti oleh energi teleportasi yang kuat dan langsung terteleportasi. Kamu harus berhati-hati. Setelah teleportasi selesai, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kabur dengan cepat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Sebaiknya tinggalkan beberapa jejakmu. Aku akan datang untuk mencarimu nanti. Ye Tianfei juga terkejut ketika melihat Lucy diteleportasi, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Karena Lucy pernah bersamanya sebelumnya, semua orang telah melihatnya. Sekarang Lucy diteleportasi dari alun-alun dan tidak lagi bersamanya,
seseorang pasti akan mencari masalah dengannya, terutama mereka dari kamp penjaga. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sebagian besar prajurit muda di alun-alun diteleportasi, hanya menyisakan 5 orang. 5 pemuda, sekarang aku akan memiliki persepsi terperinci tentang situasi kultivasi kalian, dan kemudian berdasarkan kekuatan alam kalian, serta berbagai keterampilan dan seni bela diri yang telah kalian latih, aku akhirnya akan memutuskan untuk mewariskan warisan tertentu kepada kalian, dan tentu saja memberimu beberapa harta karun. Mata Raja Yang Ming tertuju pada Ye Tianfei dan 5 prajurit muda lainnya, dan dia berbicara perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kelima prajurit muda itu merasakan energi jiwa yang besar datang dengan sangat kuat dan mulai merasakan diri mereka sendiri. Raja Yang Ming benar-benar terlalu kuat. Dia hanya meninggalkan sebuah kemauan, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak muda, kultivasimu sangat komprehensif. Fondasi dari 3 aspek energi ilahi, kekuatan fisik, dan energi jiwa sangat kokoh. Pada saat ini, suara Raja Yang Ming tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Terima kasih atas pujiannya, senior. Ye Tianfei segera menjawab dengan hormat. Kamu benar-benar melatih energi mental. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat di bidang ini. Baiklah, saya akan mengajarkan Anda beberapa latihan yang berkaitan dengan energi mental. Saya melihat bahwa Anda pasti telah menerima beberapa warisan dari gerbang hati sebelumnya, tetapi semuanya adalah metode mental yang relatif mendasar dan tingkat pemula. Anda belum bersentuhan dengan teknik gerbang hati yang benar-benar canggih. Dulu, saya bepergian kemana-mana dan mengunjungi semua surga dan dunia. Setiap kali ada kesempatan, saya akan mengoleksi seni bela diri dari semua sekolah dan sekte di dunia. Ini adalah hobi saya. Secara kebetulan, saya memperoleh beberapa keterampilan tingkat tinggi dari gerbang hati, yang sekarang akan saya sampaikan kepada Anda. Saya yakin ini akan membawa energi mental Anda ke tingkat yang baru. Suara Raja Yang Ming terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu yang besar dalam mengajariku Dharma. Ye Tianfei sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Yang Ming. Meskipun kekuatan alam Ye Tianfei telah meningkat, energi mentalnya memang tetap stagnan. Ye Tianfei hampir menyelesaikan latihan semua keterampilan mental yang diwarisi darinya sebelumnya, tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat meningkatkan energi mentalnya secara signifikan. Ye Tianfei tahu bahwa ia telah mencapai kemacetan dalam energi mentalnya dan sangat sulit untuk ditingkatkan. Tanpa diduga, Raja Yang Ming ingin mengajarinya keterampilan mental yang lebih maju sekarang. Ini mungkin menjadi kesempatan untuk meningkatkan energi mentalnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Penampilanmu adalah yang terbaik dalam penilaian yang kutinggalkan di sini, jadi kau pantas mendapatkan hadiah. Raja Yang Ming berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, sejumlah besar informasi energi jiwa terus mengalir ke lautan jiwa Ye Tianfei. Itu memang seni bela diri yang berhubungan dengan energi mental. Ye Tianfei melihatnya sekilas dan menunjukkan ekspresi gembira. Sekarang aku akan memberimu beberapa harta lagi. Ye Tianfei menerima pesan dari Raja Yang Ming lagi. Saat berikutnya, 2 cincin luar angkasa muncul di depan Ye Tianfei. Baiklah, anak-anak muda, kalian telah menerima hadiah, dan sekarang kalian harus pergi dari sini. Suara Raja Yang Ming bergema di atas alun-alun. Setiap prajurit muda merasakan energi teleportasi yang sangat kuat menyelimuti mereka, dan kemudian mulai berteleportasi. Saat berikutnya, kelima prajurit muda itu diteleportasi menjauh dari alun-alun. Aku tidak menyangka pemuda berbakat seperti itu akan datang kali ini. Aku ingin tahu seberapa tinggi dia bisa mencapainya di masa depan. Pada saat ini, alun-alun yang awalnya ramai telah menjadi kosong dan sunyi. Sosok Raja Yang Ming berdiri di tengah alun-alun, melihat ke arah di mana Ye Tianfei diteleportasi, dan berbicara dengan lembut. Kemudian sosok itu mulai menjadi semakin ilusi, dan akhirnya menghilang bersama angin. Pada saat ini, Ye Tianfei telah diteleportasi ke lokasi dekat gunung. Kita cari kakak Lu dulu. Begitu transmisi berakhir, Ye Tianfei segera melepaskan energi jiwanya dan mulai mencari keberadaan Lucy, tetapi Ye Tianfei segera menemukan bahwa tidak ada jejak Lucy di sekitar gunung. Sepertinya saudara Lu telah menemukan tempat untuk bersembunyi seperti yang kukatakan sebelumnya. Aku akan mencarinya terlebih dahulu.
Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan merasakan dengan saksama untuk menemukan jejak Lucy, tetapi dia tidak dapat menemukan ke arah mana Lucy pergi. Mari kita simpulkan. Ye Tianfei mulai menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan Lucy. Dengan peningkatan kekuatan wilayahnya yang berkelanjutan, efek deduksi Ye Tianfei dengan menggunakan seni rahasia kekacauan tentu saja lebih baik. Semuanya berjalan sesuai dengan yang kubayangkan. Kakak Lu dikejar oleh banyak orang begitu dia diteleportasi turun dari puncak gunung. Untungnya, dia sudah siap dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk pergi dari sini begitu teleportasi selesai. Namun, masih ada banyak orang yang mengikuti dan mengejarnya. Sebagian besar dari mereka berasal dari kubu Guardian. Setelah Ye Tianfei menggunakan seni rahasia Chaos Heaven untuk menyimpulkan selama beberapa saat, dia akhirnya menemukan keberadaan Lucy dan menyimpulkan apa yang terjadi pada Lucy belum lama ini. Begitu Lucy diteleportasi dari alun-alun di puncak gunung ke sekitar gunung, dia langsung menjadi sasaran sekelompok besar orang. Untungnya, dia berhasil kabur tepat waktu. Aku harus segera pergi ke sana dan melihatnya. Meskipun kakak Lu cukup kuat, dia tidak akan sanggup menghadapi begitu banyak orang yang mengejarnya. Aku harap dia cukup pintar dan tidak berhadapan langsung dengan orang-orang itu, tetapi tahu bagaimana cara mundur dan kabur. Ye Tianfei melihat ke satu arah, dan Lucy sedang menuju ke arah itu. Saya meminta saudara Lu untuk meninggalkan beberapa jejaknya dan meminta saya untuk mencarinya. Saya tidak tahu apakah dia melakukannya. Ye Tianfei melangkah ke arah itu. Ye Tianfei mengerti bahwa alasan mengapa Lucy menjadi sasaran dan diburu oleh begitu banyak orang terutama karena dirinya, jadi dia harus pergi dan membantunya. Nak, kemana kau akan kabur? Pada saat ini, terdengar seringai, lalu lebih dari selusin orang muncul di sekitar Ye Tianfei dan langsung mengepung Ye Tianfei. Baru saja, belasan orang ini bersembunyi dalam beberapa formasi canggih, menemukan kesempatan yang tepat dan tiba-tiba muncul, mengelilingi Ye Tianfei. Orang-orang dari kubu penjaga. Ye Tianfei menatap belasan orang di depannya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Benar sekali. Sekarang setelah kau tahu kami dari kubu Guardian, kau tidak perlu melawan dengan sia-sia. Lakukan saja apa yang kami katakan, dan mungkin kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pria terkemuka itu berkata dengan dingin. Warisan dan harta karun apa yang baru saja kau dapatkan di alun-alun? Serahkan semuanya. Kau berada di peringkat pertama, dan warisan serta harta karun yang kau dapatkan seharusnya adalah yang paling berharga. Kau dapat menukar warisan dan harta karun yang diberikan oleh Raja Yang Ming kepadamu dengan nyawemu. Dua pria datang berdampingan tidak jauh dari sana. Keduanya adalah pria muda dan kuat di kamp penjaga. Mereka juga merupakan 2 dari 5 orang teratas di alun-alun sebelumnya. Seperti Ye Tianfei, mereka baru saja diteleportasi turun dari alun-alun di atas. Setelah teleportasi, mereka segera datang untuk mencari masalah dengan Ye Tianfei. Kedua lelaki muda dan berkuasa di kubu penjaga ini, yang satu merupakan dewa virtual tingkat tinggi, tinggi dan kurus bagaikan tiang bambu, dengan mata yang cemerlang, dan yang satunya lagi merupakan dewa virtual yang sempurna, mengenakan jubah hijau, mata hijaunya membuat orang-orang merasa aneh. Orang-orang di kamp Guardian ini benar-benar menjijaikan. Di suatu tempat di kejauhan, seorang pemuda berpakaian kain goni berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun anak itu memiliki bakat besar dan peringkat pertama, dan dia seharusnya menerima warisan seni bela diri dan harta karun yang lebih berharga dari Raja Yang Ming, dia telah menyinggung kubu pelindung dan ditakdirkan untuk memiliki akhir yang buruk. Di tempat lain, seorang pria muda yang kuat menatap Ye Tianfei yang dikelilingi oleh orang-orang dari kubu pelindung, berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Pria muda yang kuat ini juga termasuk dalam 5 besar orang yang memahami hukum di alun-alun. Wah, aku tahu bakatmu bagus dan kekuatanmu juga seharusnya cukup bagus, tapi itu tidak berguna. Kamp Guardian kami memiliki fondasi yang sangat dalam dan kau tidak dapat memprovokasi kami. Baiklah, sekarang serahkan semua yang kau miliki dan terima hukuman kami dengan cukup tulus. Karena kau telah membunuh begitu banyak orang di kamp Guardian kami sebelumnya, kejahatanmu sangat serius dan kau harus dihukum. Satu-satunya hal yang benar untuk kau lakukan adalah menerima hukuman kami dengan tulus dan melihat apakah kau dapat membersihkan dosa-dosamu. Dengan cara ini kau masih memiliki secercah harapan dan kau tidak akan melibatkan keluarga, guru, kerabat, dan teman-temanmu di belakangmu. Kalau tidak,
Kau tahu kekuatan dan cara Kam Guardian kami. Pria jangkung dan kurus seperti tiang bambu itu menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan berkata perlahan. Duar. Begitu dia selesai berbicara, tinju Ye Tianfei tiba-tiba terhunus, dan bayangan tinggi seorang kaisar langsung muncul di belakangnya. Energi kaisar yang mengerikan mengalir keluar dari tinju Ye Tianfei, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Setelah memahami dan menguasai 40 jenis hukum agung baru, kekuatan tempur Ye Tianfei secara alami meningkat lebih jauh. Tinju ilahi kekaisaran yang ia tunjukkan sekarang mengandung banyak hukum agung yang mendalam. Itu sangat kuat dan sangat misterius. Wah, kau cari mati saja. Pria itu terkejut karena tak menyangka Ye Tianfei tiba-tiba menyerangnya. Ye Tianfei begitu cepat sehingga tinjunya mengenainya dalam sekejap. Merasakan pukulan mengerikan milik Ye Tianfei, wajah lelaki itu langsung pucat pasi. Ia pun langsung mengirimkan pesan kepada lelaki berjubah hijau di sebelahnya untuk meminta bantuan. Nak, jangan sombong begitu. Sebuah pagoda emas setinggi 9 lantai muncul di tangan pria berjubah hijau itu. Ini adalah senjata ajaib tingkat dewa virtual yang sempurna. Senjata ini langsung aktif dan terus membesar, berubah menjadi pagoda emas tinggi yang berdiri tegak, memancarkan cahaya ilahi yang bergulir. Di setiap lantai pagoda, tampaknya ada dewa-dewa kuno misterius yang melantunkan kitab suci kuno. Dengan suara keras, tinju Ye Tianfei menghantam pagoda emas 9 lantai itu, dan seluruh dunia bergetar hebat. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, pagoda emas 9 lantai itu langsung terhantam dan terlempar. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hijau itu terkejut dan melangkah mundur berulang kali. Dia telah menggunakan pagoda emas 9 lantai ini untuk melawan orang-orang kuat dengan level yang sama sebelumnya, dan dia biasanya menang lebih banyak daripada kalah. Dia tidak menyangka bahwa pagoda itu akan hancur hanya dengan satu pukulan. Ayo kita serang bersama. Pria berbadan kurus kering seperti tiang bambu itu langsung berubah wajah saat melihat kekuatan bertarung dahsyat yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei, dan dia langsung berteriak dengan suara yang dalam. Haha. Sepertinya yang paling suka kamu lakukan di kubu Guardian adalah menindas kaum minoritas dengan jumlahmu. Sungguh menjijaikan. Pada saat ini, terdengar seringai, dan pemuda berpakaian rami itu berjalan mendekat tanpa tahu kapan. Yang paling aku suka adalah membela yang lemah. Aku tidak tahan dengan apa yang kalian lakukan di kubu Guardian, jadi aku tidak bisa tidak campur tangan. Pemuda berpakaian kain karung itu berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan langsung mengenai seorang pria dari kubu Guardian dan melemparkannya jauh. Dia jatuh ke tanah di kejauhan, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Mengapa kalian ingin menyerang Kam Guardian kami? Melihat pemuda berpakaian kain kabung itu, orang-orang di Kam Guardian menunjukkan ekspresi ketakutan, karena mereka tahu asal-usul pemuda berpakaian kain kabung ini dan identitasnya tidak sederhana. Bersambung.